Kami El Shaddai, Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami percaya yang sakit hari ini sudah disembuhkan, yang terikat hari ini sudah dilepaskan. Bahkan setiap kami dalam kekurangan, Tuhan sudah berkati kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan hamba sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat? Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan. Di bulan yang baru, di minggu yang pertama, saya percaya berkat-berkat baru tercurah buat Anda dan saya. Puji Tuhan, hari ini tema atau judul khotbah saya ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, berbicara tentang mujizat Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Nah, saudaraku, kenapa saya membagikan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya kita terus berharap dan tidak berputus asa, karena Tuhan selalu punya cara dan punya jalan buat Anda dan saya. Langsung saja terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-15. Seperti biasa, ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara, catat khotbah kita, supaya saudara pulang bisa dapat mengingat kembali isi khotbah kita. Sudah di sana Injil Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 15. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Ayat 5, nanti sudah ayat ke-6, lalu tiba di 16, sama-sama kita baca. Judul berikutnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6 saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8 saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10 saudara. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku
Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, saudara. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak. Di tempat itu, ayat 14, saudara. Ayat 15 sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Orang itu lalu apa? Menceritakan kepada orang-orang Yahudi terus yang telah menyembuhkan dia. Saudaraku, peristiwa Yesus mengadakan mujizat di kolam Bethesda hanya dicatat dalam Injil Yohanes, tidak dicatat dalam Injil-Injil yang lain. Nah, tahukah saudaraku bahwa pada saat Yesus melakukan mujizat bertepatan pada hari Sabat. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus melakukan mujizat bertepatan pada hari Sabat? Alkitab Anda saya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi komplain. Orang-orang Yahudi tidak terima bahwa ketika Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Tetapi yang terjadi, saudaraku, Yesus yang penuh hikmat, Yesus yang beribawa, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi itu. Dan Yesus berkata dengan mudahnya, dengan hikmat yang luar biasa. Yesus berkata, Bapak Ibu, Bapakku bekerja sampai sekarang ini. Nah, kata bekerja, Bapak Ibu, saya pelajari, bekerja yang dikatakan Yesus di sini adalah bukan bekerja seperti orang-orang duniawi. Bekerja yang dikatakan oleh Yesus di sini bukan bekerja seperti buka usaha atau masuk jam kantor. Tetapi bekerja yang dikatakan Yesus di sini adalah bekerja melayani jiwa-jiwa. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu hari Sabat? Sabat dalam bahasa Ibrania dikatakan slide berikutnya, Sabat, yang artinya hari peristirahatan, yang artinya hari perhentian bekerja. Nah, menurut hukum Yahudi, bahwa Sabat ini dilarang untuk bekerja keras. Jadi pada hari Sabatlah mereka harus berdoa. Pada hari Sabatlah orang-orang Yahudi mereka mencari Tuhan. Pada hari Sabatlah mereka berhenti bekerja dari seluruh aktivitasnya. Perlu saudara ketahui, ada 39 kali kegiatan-kegiatan yang dilarang pada hari Sabat. Salah satu contohnya adalah tidak bekerja. Saudaraku, Pak, Bu, kalau misalkan usaha saudara ramenya Minggu, tutup. Amin. Jangan buka, Pak. Saya bilang ini, Pak Pendeta, rugi kita. Minggu yang rame, Pak Pendeta. Kalau Senin sampai Sabtu sepi. Dengar baik Bapak Ibu, berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan amin-amin aja nih, Minggu sudah buka loh ini. Yang bohong-bohong ini nanti ini gak masuk surga ini. Tapi saya percaya sih, jemaat Bogor ini kalau hari Sabat, hari Minggu nggak buka usaha. Amin, tutup usahanya. Amin. Amin. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Tapi ketika saya nanti khotbah di Boston, saya bilang jemaat Bogor. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih nama Yesus, menarik
menarik sekali memang. Kita akan belajar ada 3 hal yang dapat kita pelajari kisah Yesus mengadakan mujizat di kolam Bethesda. Ada 3 hal. Yang pertama di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3, ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit terus. Ketika Yesus melihat orang itu baring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya terus, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan ayat 9, 2, 3, iya. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang pertama yang dapat kita pelajari kisah Yesus menyembuhkan, yaitu di kolam Bethesda. Yang pertama yaitu kita jangan pernah menyerah. Bayangkan perempuan yang sakit 38 tahun dia menderita sakit. Dia hanya menantikan goncangan-goncangan kolam itu supaya dia bisa masuk ke kolam itu, supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi Alkitab selalu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengangkatnya ke sana. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota itu, ke kota pintu gerbang domba, yaitu Bethesda, Yesus berkata kepada orang sakit itu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudaraku, bayangkan saudaraku, sakit sudah berpuluh-puluh tahun. Ini membutuhkan yang namanya perjuangan. Ini membutuhkan yang namanya penderitaan yang begitu sakit sekali. Maka oleh sebab itu dia ingin disembuhkan oleh Tuhan. Perjuangan yang begitu hebat. Bukankah hari-hari ini kita terus berjuang dalam hidup ini? Bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen selalu berjuang dalam rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Bahkan perjuangan dalam melawan yang namanya sakit penyakit. Mungkin saudara mertuanya, orang tuanya lagi sakit, sudah berpuluh-puluh tahun sehingga saudara bisa mengurusnya. Tidak ada yang mengindahkan selain saudara. Adik, kakak, dan sebagainya tidak mengindahkannya, saudara yang bisa mengurusnya. Tapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, saudara pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, kata menyerah, saya catat di sini apa artinya. Menyerah adalah pasrah, mengaku kalah, tidak memiliki jalan keluar. Pak, Bu, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Amin. Tokoh-tokoh Alkitab banyak mencatat bagaimana mereka berjuang dalam hidupnya. Kita ambil contoh misalkan siapa Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun Musa tidak masuk yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Tetapi dengar baik bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bangsa yang selalu tegar tengkuk,
Tetapi Musa berjuang dan diberikan kekuatan oleh Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, benarlah pujian mengatakan, jangan pernah menyerah. Saudara tahu lagunya? Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Yuk sama-sama kita akan puji ini, katakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Mujizat Tuhan pasti nyata bagi yang setia dan percaya kepadanya. Seberapa besar pun masalah saudara hari-hari ini, seberat apapun pergumulan saudara hari-hari ini, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Hidup memang butuh perjuangan. Hidup butuh yang namanya tantangan. Banyak tantangan yang sudah lewati. Tapi percaya